Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Salam jumpa dalam Tuhan bagi pemirsa Taburai Injil yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam program Taburai Injil Kelas Siapun Selatan bersama saya Pendeta Gai Suamia. Pada saat ini kita hendak belajar dari firman Tuhan yang akan menuntun dan memberikan kita kehidupan. Oleh sebab itu firman Tuhan saat ini yang dipilih dan diangkat bagi kita untuk membaca adalah terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Kitab Kudus Perjanjian Baru Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kembali lagi di saat ini, sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu, kami ada dalam pertolongan Tuhan. Bapa di surga, di dalam hidup dan kehidupan, kami akan dituntun dengan firman. Oleh sebab itu, putuslah Roh Kudus hadir dan menguasai seluruh hati pikiran kami, supaya firman Tuhan yang akan dibaca dan diberitakan pada saat ini akan menjadi berkat bagi kami sekalian, terutama bagi para pendengar di mana saja berada. Tuhan memberkati firman ini bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa dan memohon pertolongan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk memimpin kami dalam pembacaan ini. Amin. Pemirsa di mana saja berada, marilah kita membaca, buka dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 hingga ayat 27. Kita akan membaca dan mendengarkannya bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara dan sekalian. Perikop pembacaan pengharapan anak-anak Allah. Ayatnya yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama dan menjadi renungan kita. Melalui pembacaan firman Tuhan dari dua pembacaan ini, Roma pasal 8 ayat 26 dan 27, dengan tema Roh Kudus penolong orang percaya. Roh Kudus penolong orang percaya. Saudara-saudara pemirsa di mana saja berada yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dari pembacaan yang kita telah baca bersama-sama saat ini, di mana Rasul Paulus telah menulis suratnya kepada jemaat di Roma sebagai jemaat yang dilayani, yang diberikan perhatian khusus oleh Paulus kepada jemaat ini, di mana jemaat ini yang dibangun dan dipimpin oleh Rasul Paulus. Dengan demikian Rasul Paulus memberikan perhatian penuh terutama kepada jemaat Tuhan. Melalui suratnya ia memberikan penekanan dan memberikan nasihat di dalam tugas dan tanggung jawabnya kepada jemaat. Sebagai wajana yang ia berikan kepada jemaat yang dilayaninya. Dari sini ada dua ayat pembacaan firman Tuhan
yang kita baca tadi, di mana Rasul Paulus lebih menekankan pada peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus bagi orang-orang percaya yang hidup dan terus bertekun dalam doa dan ibadah. Sebagai orang-orang percaya, inilah Rasul Paulus memberikan penekanan dan memberikan perhatian kepada jemaat untuk mendorong mereka dan mengingatkan mereka bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam pekerjaannya bagi semua orang, terutama bagi orang-orang percaya yang hidup tenang dan melakukan tugas dan pekerjaan pelayanan secara baik. Paulus menyadari bahwa orang percaya banyak menanggung kesusahan yang sangat atau terlalu berat bagi mereka. Jemaat mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan dan juga keluhan-keluhan mereka. Dengan berbagai kesusahan-kesusahan itulah, maka Rasul Paulus menulis surat dan memberikan kepada mereka perhatian, menasihati mereka melalui suratnya. Pemirsa tabur Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melihat di mana di bagian 2 pembacaan ini, Rasul Paulus lebih menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Dia katakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Di mana ketika kita ada di dalam kelemahan, Roh terus bekerja. Roh bekerja dan memberikan kita kemampuan. Roh memberikan kekuatan, Roh memberikan kehidupan bagi orang yang lemah, bagi orang yang susah, bagi orang yang ada di dalam kesusahan-kesusahan yang digambarkan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan saat ini. Oleh sebab itu dikatakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi dan berkati Tuhan, di saat kita tidak tahu berdoa, di saat dimana kita ada dalam kelemahan, di saat dimana kita tidak berdaya untuk berdoa sendiri, Roh terus berdoa bagi kita. Roh menuntun kita dan berdoa bagi saudara dan saya. Lalu dia katakan pada ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, Allah yang menyelidiki hati nurani semua orang atau setiap pribadi lepas pribadi. Allah tahu peristiwa kehidupan setiap orang. Allah tahu kelemahan kita. Allah tahu keluh kesah kita. Disinilah peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus memberikan kehidupan, menggerakkan, menghidupkan setiap orang yang ada dalam kelemahan tubuh itu. Saudara-saudara, pemirsa di mana saja berada, kesusahan yang datang silih berganti, yang mengakibatkan setiap orang percaya mengalami kelemahan. Bahkan ada saat kita mau berdoa, kita tidak lagi sanggup untuk berdoa. Tapi disinilah peran Roh Kudus. Berdoa bagi saudara dan saya. Allah terus ada bersama kita dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus yang kita sembah dan kita imani. Peran Roh Kudus dapat membangkitkan kita. Peran Roh Kudus dapat menguatkan kita dan mengalahkan segala kuasa dunia ini. Oleh sebab itu mari kita terus meyakini firman Tuhan. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Ajaklah keluargamu sebagai kepala rumah tangga. Berdoalah bagi keluargamu. Berdoalah bagi istri dan anak-anakmu. Supaya di dalam rumah tanggamu hidup Roh Kudus berdiam di dalamnya.
supaya disitulah kita bangun jemaat yang utuh. Persekutuan di dalam jemaat, dalam gereja adalah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh berdiam di dalam setiap kehidupan orang percaya. Roh itu terus membawa kita untuk melihat kehidupan kita yang baru. Saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Roma, ia terus mengingatkan dan menasihati jemaat pada hari ini. Di saat ini, kita pun diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pengharapan anak-anak Allah itu adalah utama. Kita tidak mengharapkan hal yang lain. Kita punya satu, yaitu mengharapkan kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita. Dengan demikian tema kita berkata, Roh Kudus penolong orang percaya. Roh Kudus penolong setiap orang percaya. Yang ketika berdoa kepada Tuhan, yang ketika membaca firman Tuhan, yang ketika duduk dan mendengarkan firman itu, Roh sedang bekerja dan Roh sedang. Saat ini, dalam perenungan ini, Roh sedang memimpin saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu menuntun. Tuhan Yesus Kristus mempunyai firman Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus sebagai penolong orang percaya akan menuntun dan melengkapi saudara-saudara dengan kuasanya, memberi saudara-saudara hikmat untuk merenungkan firman Tuhan hari ini dan seterusnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, perenungan di hari ini. Saudara-saudara pemirsa terus merenungkan dan mengikuti firman Tuhan melalui program Taburan Injil Klasis Japen Selatan, supaya kita diberkati Tuhan. Marilah kita berdoa mengakhiri renungan ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kepadamu kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memberikan kehidupan bagi kami. Para pendengar, pemirsa Taburan Injil, di mana saja mereka berada, yang terus menyaksikan dan mengikuti siaran Taburan Injil ini, lewat perenungan-perenungan yang Tuhan memberkati mereka. Utuslah Roh Kudus-Mu berdoa bagi mereka yang lemah dalam tubuh secara badani. Roh Kudus menggerakkan dan memimpin mereka supaya semua orang terus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Roh penolong kami, Roh terus menolong dan membimbing kami. Bapa di surga, terima kasih. Kepadamu hamba menyerahkan seluruh kehidupan. Berdoa bagi Badan Pekerja Kelas GKI Selatan, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan seluruh perangkat di kantor Klasis Yapen Selatan. Berkati mereka dengan seluruh tugas dan tanggung jawab dalam melayani umat-Mu di Klasis ini. Hamba juga menyerahkan program Taburan Injil yang dipimpin oleh hamba-Mu. Tuhan berikan dia hikmat bersama dengan anak-anak buahnya. Berkati mereka yang selalu setia memberikan pelayanan-pelayanan terbaik bagi semua orang. Kiranya melalui program Taburan Injil Klasis Japen Selatan, firman-Mu terus diberitakan dan semua orang akan percaya akan firman ini. Inilah sebuah penginjilan melalui Taburan Injil akan menginjili setiap pribadi umat Tuhan yang berada di mana saja. Mereka yang tidak sempat mendengarkan
khotbah atau pelayanan, tapi lewat pelayanan ini mereka juga mendapat kehidupan. Oleh sebab itu kembali lagi hamba menyerahkan para hamba-hambamu yang terus setia bekerja, melayani di dalam klasis ini ya Bapa. Keluarga-keluarga mereka, hamba pertaruhkan Tuhan pimpin dan berkati mereka. Kehidupan setiap hari ya Bapa. Ya Bapa di dalam surga, kepadamu hamba menyerahkan seluruh program-program di klasis ini. Klasis Yapen Selatan, Tuhan terus pimpin dengan Roh Kudus, supaya program-program di tahun ini terus dijalankan dan sampai menyentuh jemaat-jemaat yang ada di klasis Yapen Selatan ya Tuhan. Ya Bapa di surga, hamba menyerahkan seluruh gereja, arah sinode, sampai klasis dan jemaat-jemaat, para hamba-hambamu yang berada di pelosok tanah Papua ini, yang terus setia melayani. Berkatilah kehidupan pribadi mereka, keluarga-keluarga, istri, anak mereka, suami-suami mereka ya Tuhan. Hamba menyerahkan pengungsi yang sedang mengungsi ke daerah Nabire, Timika, yang kini diberikan bantuan diakonia bagi mereka. Tuhan turut berkarya, memampukan, supaya mereka juga ada dalam suasana damai. Disitulah namamu dipuji dan sembah. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu, Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan tabura Injil kita di saat ini. Terus merenungkan dan mengikuti program tabura Injil klasis Yapen Selatan setiap hari. Terima kasih. Shalom.